Yang ketiga, berbagai pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telfair, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu high structure decision dan low structure decision. Pada dasarnya akan bertumpu pada 3 tingkatan pendekatan yang terdiri dari hal-hal behavior modification difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai reinforcement, sedangkan assertive discipline difokuskan pada guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Model disiplin ketiga adalah psychanalysis approach, di mana di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu perilaku salah satu misbehavior tersebut. Selanjutnya yaitu artikel ketiga dengan judul Manajemen Perilaku Kelas, yaitu solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan 1. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, bukan berarti mereka sama. Baik, kesalahan kedua yaitu bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda lakukan itu, tetapi guru harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya, jika Andini bermain di mejanya selama pembelajaran dan guru bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Adapun informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi anteseden perilaku konsekuensi dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Baik. Yang ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan buat iklim kelas yang lebih positif. Kesalahan keempat, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kesalahan kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Yang keenam yaitu kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru.
Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Kesalahan ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrem dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apa efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Pertama, tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Kesalahan ke-8, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Kesalahan 8, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Dan kesalahan 10, yaitu melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar, lebih banyak siswa yang datang dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun, banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas perilaku sendiri. Sebagai guru, adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua guru yang produktif dan positif. Kesalahan 11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif, atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Kesalahan 12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita, mencari perbaikan manajemen cepat yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku buruk secara profesional, kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara singkat, meninjau kesalahan manajemen perilaku umum yang kita lakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Kami percaya saran ini akan berguna dalam konteks perkembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili daftar lengkap yang efektif. Baik, itulah penjelasan dari ketiga artikel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.